Halo semuanya, di sini kalian bersama gua Rizkyan Syah di Rizgaren Channel. Di sini gue akan menceritakan seluruh alur cerita Gundam Build Divers Re-Rise yang merupakan lanjutan dari anime Gundam Build Divers. Untuk keseluruhan cerita, Gundam Build Divers ini memiliki cerita yang cukup berbobot dan juga memiliki cerita yang cukup menarik dan juga plot twist. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Yuk kita nonton. Scene diawali dengan dua buah mobile suits yang sedang dikejar oleh boss fight, yang nampaknya ini adalah Gundam Legend. Sempat kewalahan dan akan ditembak oleh boss fight, ada sebuah tembakan dari langit dan ternyata yang menembakkan laser itu adalah Core Gundam. Setelah itu Core Gundam bertarung dengan boss dan mengalahkannya. Sempat diajak untuk bergabung dengan guild dan ditawari hadiah, namun diver dari Core Gundam menolaknya, tapi lebih memilih menghabiskan waktu di area tempat mereka mengalahkan boss fight yang tadi. Saat sore hari, diver yang bernama Hiroto seperti teringat kepada gadis yang sepertinya pernah bertemu dengannya. Beberapa waktu kemudian, Hiroto login di dunia. Sempat akan dipanggil oleh Parvis. Karena agak malu-malu, Parvis kesabet oleh Kazami yang duluan memanggil Hiroto. Tujuan Kazami memanggil Hiroto adalah untuk mengajak Hiroto melakukan misi rahasia yang ada di fitur GBL. Namun, Hiroto menolaknya dengan mentah-mentah dan memilih meninggalkan Kazami. Hiroto pun logout lalu pulang. Astagfirullah. Hiroto pun logout lalu pulang. Setelah sampai rumah, Hiroto disapa oleh Hinata yang sedang membantu orang tua dari Hiroto. Dugaan gadis misterius yang sepertinya pernah dekat dengan Hiroto diperkuat dengan scene foto Hiroto dengan gadis misterius itu. Keesokan harinya, Hiroto mengantar Hinata yang akan wawancara pekerjaan. Tujuan Hinata wawancara pekerjaan adalah kerja sambilan. Setelah mengantar Hinata, Hiroto pun login ke GBN untuk mencari sesuatu. Tapi keburu dicegat oleh Kazami untuk melakukan party. Kebetulan ada Parvis yang sedang berjalan-jalan dan melihat mereka berdua ke suatu tempat. Parvis pun mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Parvis berteriak kaget dan muncul Mai di sana. Hiroto dan Kazami pun yang sudah sampai di TKP melakukan misi rahasia dan mengajak Mai serta Parvis. Mereka pun sampai di tempat misi rahasia. Sempat kebingungan karena mereka berempat disebut pencipta oleh NPC yang bernama Freddy. Beberapa saat kemudian datang musuh yang dipanggil si Mata Satu, dan mereka berempat pun bertarung dengan musuh tersebut. Musuh tersebut pun dikalahkan. Setelah itu ada notif pembuatan guild. Sempat terjadi cekcok karena nama guild mereka adalah Build Diver karena sudah dipakai. Setelah mengganti huruf I kapital menjadi huruf I biasa, mereka pun tiba-tiba kembali dan logout. Hiroto pun terlihat terheran-heran dicampur kaget karena nama guild mereka adalah Build Divers. Mai sempat bertanya ke Majisan terkait misi rahasia dan mereka tiba-tiba kembali. Hiroto pun login ke GBN. Kazami, Mai, Parvis, dan Hiroto pun tiba-tiba ke tempat misi rahasia. Kazami yang emosi ke Freddy karena belum ada reward achievement untuk dirinya. Namun karena Freddy kebingungan dan tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti, Freddy pun meminta pertolongan ke Build Divers. Hiroto pun terheran-heran karena misi mereka tidak selesai. Parvis pun berspekulasi bahwa itu merupakan fitur baru dari GBN yang bernama Story Mission. Jadi selesaikan dulu chapter. Setelah semua chapter telah selesai, mereka pun dapat mendapatkan achievement mereka. Build Divers dan Freddy pergi ke desa Freddy dengan terbang menggunakan Core Gundam. Di saat yang lain menikmati terbang dengan Core Gundam, Parvis ketakutan seakan-akan trauma. Saat itu di tengah perjalanan mereka kaget kenapa ada desa yang hancur. Setelah sampai desa, para warga terkagum-kagum dengan melihat Gundam. Build Divers bertanya ke kepala desa penyebab desa hancur dan kepala desa menjelaskan bahwa ini ulah dari
mata satu. Kepala desa yang hanya bisa menunggu sekutu yang bernama Resistance untuk melawan mata satu dan meminta bantuan Build Divers untuk membantu Resistance. Hiroto yang pergi untuk melihat-lihat desa sembari cek log data teringat dengan gadis misterius. Kakak Freddy yang bernama Maya pun datang untuk memberi minuman sebagai bentuk terima kasih. Tapi karena Kazami menyeletuk perihal rencana mengalahkan 20 mesin mata satu dengan cara mengubom desa lalu mengalahkan mata satu, Kazami pun dimarahi oleh Maya dan sampai cekcok. Ya, cekcok sebentar sih. Saat sore hari mereka pun akan pulang. Maya yang bertanya apakah mereka akan melanjutkan misi atau tidak karena spesifikasi mesin dari mata satu sudah tinggi sejak awal. Sempat terjadi perdebatan karena hampir bubar namun tidak jadi. Malam pun tiba, Build Divers mulai melaksanakan rencana mereka. Rencana pun sempat berjalan lancar, tapi terganggu oleh bocil desa yang menghampiri Parpis. Sempat kesulitan dan hampir gagal, tapi Build Divers mampu menanggulanginya. Ada satu mesin yang lolos, Hiroto pun langsung menghampiri musuhnya dengan menggunakan core Gundam March Full, dan misi pun selesai. Beberapa saat kemudian datang Resistance dan pemimpin pasukannya adalah Jetto-san yang merupakan kakak dari Freddy. Oh, jadi sedikit penjelasan bahwa sepertinya Maya itu adalah kakak kedua dan Jetto-san adalah kakak paling tua. Saat pertemuan strategi, Kazami menonton Kapten Zion yang merupakan seorang konten kreator. Mungkin kalau di kita adalah Just No Limit, dan Kazami pun sangat mengidolai Kapten Zion karena di sana Kapten Zion sangat hebat. Dan Kazami pun sempat ditegur oleh Mai karena kelakuannya itu. Saat di desa Freddy, Build Divers mengadakan rapat dengan Resistance untuk operasi serangan balik. Sempat diragukan oleh pasukan Resistance, namun kakak Freddy tetap mempercayainya. Operasi akan dilaksanakan 3 hari ke depan, dan Freddy ikut serta dalam operasi. Walaupun sempat dilarang oleh kakak Freddy yaitu Maya, tapi Jet tetap mengikut sertakan Freddy. Hal itu pun membuat Stola ingin ikut, namun dilarang oleh Jetto-san. Selama hari menuju misi, Build Divers melakukan misi reguler sebagai bentuk latihan. Karena Kazami menjadi beban, ya kayak omongan aja besar, badan aja gede, omongan aja gede, tapi beban. Karena Kazami menjadi beban, Kazami pun meminta pertolongan dan sempat akan ditolong oleh Parpis. Namun Parpis takut ketinggian seakan-akan trauma. Karena kejadian itu, Parpis pun sempat tidak akan melanjutkan misi. Namun pada akhirnya Parpis pun memaksakan diri untuk melanjutkan misi. Operasi pun dimulai, yaitu menghancurkan markas musuh. Saat melawan mata satu, Parpis hampir jatuh ke jurang lava. Namun karena berhasil melawan rasa takut dan percaya dengan Morgiana, yaitu nama gunpla-nya, Parpis pun berhasil terbang dan mengalahkan pasukan musuh, dan Resistance berhasil meledakkan markas dengan cara menyelinap ke markas lalu meledakannya. Beberapa hari kemudian, Build Divers diajak ke markas Resistance untuk bertemu pemimpin dari organisasi Resistance dan menanyakan perihal misi selanjutnya. Setelah itu mereka mengadakan diskusi untuk misi penarikan diri yang bertujuan persiapan melawan mata satu. Namun Build Divers tidak dipercaya oleh Muran karena sempat dikhianati oleh orang yang pernah dekat dengannya, dan kebetulan juga merupakan seorang pilot Gundam. Namun karena beberapa percakapan, akhirnya Muran pun berusaha mempercayai mereka. Saat di lobi, Build Divers bertemu dengan guild yang lain yang merupakan guild Kazami yang dulu. Kazami pun sempat diejek oleh beberapa anggota guild itu. Dan akhirnya Build Divers pun sparring dengan guild Kazami yang dulu, namun kalah. Dan sempat diceramahi oleh pemimpin guild itu. Dan juga menceramahi Hiroto yang terkesan tidak percaya dengan rekan timnya sendiri. Saat persiapan misi penarikan diri, tiba-tiba mata satu menyerang dan misi mendadak dilakukan. Saat melarikan diri, Muran memilih jalur yang berbeda dan Kazami pun menyuruh Hiroto untuk melindungi Muran. Bangke nih si Muran. Dan tiba-tiba saat perjalanan muncul mata satu di depan mata
di depan kendaraan, di depan lampu kendaraan Muran. Dan saat Muran akan dibunuh, tiba-tiba Hiroto datang. Lalu terjadilah pertempuran di tiap jalur. Saat bertarung, Kazami yang hampir pasrah karena hampir kalah, akhirnya bangkit setelah menonton sepenggal video Kapten Zeong. Akhirnya Build Divers pun menang dan misi pun berhasil. Karena transportasi untuk mengangkut barang telah berhasil sampai tujuan. Tapi beberapa saat kemudian datang Gundam lain yang dicurigai adalah boss fight. Namun setelah menyerang Build Divers, Gundam itu pun pergi. Saat Muran akan digotong ke medis, Muran sempat memberikan sebuah artefak ke Freddy dan harus memberikannya ke Build Divers. Mai pun sempat bertanya lagi ke Majisan terkait penyerangan sebuah Gundam ke Build Divers, tapi Majisan pun kurang mengetahui dan menyimpulkan bahwa itu adalah event boss. Mesin Gundam yang menyerang Build Divers adalah Celtosam. Build Divers pergi ke Seguri dengan tujuan misi yang akan dijalankan. Lalu Build Divers pun mengadakan rapat dengan para petinggi Resistance dan misi yang akan dijalankan adalah di bawah laut. Setelah selesai rapat, Build Divers mengadakan diskusi dan Parpis menyarankan untuk menjalankan misi Grand Dive Challenge. Dan semuanya pun setuju. Saat yang lainnya akan pulang, Hiroto pergi sejenak untuk jalan-jalan dan mulai flashback momen dengan Eve, yaitu gadis misterius yang selama ini Hiroto cari. Saat di atas kastil, Hiroto pun bertemu dengan Mai. Dan Mai bertanya apa misi Hiroto. Hiroto pun menjawab, mencari hal yang tidak ditemukan. Si bangke. Keesokan harinya Grand Dive Challenge pun dimulai. Hiroto pun menggunakan Mercon Gundam yang dikhususkan untuk pertempuran bawah air. Dan Build Divers pun menang. Sempat dikeluhkan oleh Mai karena misi berikutnya justru Hiroto yang menyelam di bawah air sendirian. Dan Mai pun berkata, apa itu semua sudah cukup Hiroto? Seketika Hiroto pun mengingat kembali Eve. Saat di rumah Hiroto, Hinata pun datang ke kamar Hiroto dan bertanya terkait kabar dari Eve. Karena setiap melihat foto Eve, Hiroto selalu merasa kesepian dan kehilangan. Dan Hiroto pun menjawab bahwa Eve telah menghilang. Merasa bersalah karena bertanya hal yang tidak-tidak, Hinata pun pulang ke rumah Hinata. Dan kita kembali ke desa Freddy yang bernama Eldora mungkin. Koreksi kalau gue salah ya. Malam pun tiba, festival pun digelar. Petua berterima kasih kepada Hiroto karena tunas yang dia lindungi saat melawan Mata Satu menggunakan Mars 4 telah tumbuh dengan baik dan para penduduk desa pun berterima kasih kepada Build Divers. Penduduk desa menerbangkan balon gas mini sebagai bentuk terima kasih kepada roh leluhur karena telah menjaga mereka selama ini. Pagi pun muncul, para Build Divers datang ke Menara Perak untuk melakukan misi terakhir. Sebelum berangkat ke Menara Perak, Stola pergi menyelinap karena ingin ikut berperan. Stola disuruh pulang oleh Jetosan walaupun Stola tidak mau, tapi Jetosan tetap kukuh dan menyuruh rekannya untuk memulangkan Stola. Saat di angkasa, Build Divers pun bisa sampai ke markas Mata Satu dengan lancar tanpa hambatan. Build Divers pun pergi ke pusat. Saat di pusat, dan mereka pun bertemu dengan Ares, yaitu makhluk yang selama ini menyuruh mesin untuk melakukan penyerangan di planet Eldora. Terus ngoceh gak jelas, Freddy pun angkat bicara ke Ares. Tapi Ares tidak mendengarkannya dan malah akan menembakkan meriam ke Seguri dan menyerang Build Divers. Build Divers pun pergi keluar angkasa. Keluar markas maksud gua. Parpis pun kaget karena selama ini bulan yang sering dia lihat justru adalah meriam laser yang sangat besar yang selama ini disembunyikan di bulan. Saat akan menghancurkan meriam, mereka pun dihadang oleh Celtosam dan ratusan mobile suits. Hiroto pun bertarung dengan Celtosam. Saat beradu pedang, Hiroto pun merasakan bahwa selama ini sepertinya pilot Celtosam sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dan sepertinya merasakan kesakitan yang amat sakit. Parpis pun sempat menembakkan meriam itu dengan Avalanche Rex Sebasta. Avalanche Rex
namun gagal. Meriam pun ditembakkan dan Seguri pun hancur. Ledakan yang dahsyat meluluhlantakkan Seguri dan sekitarnya. Build Divers dan Freddy yang telah turun ke bumi kaget karena Seguri sudah tidak berbentuk. Dan di sana juga tidak ada Jetosan. Saat kembali ke desa, Mai bilang bahwa Seguri telah musnah. Dan yang lainnya pun sedih. Build Divers pun menyangka bahwa kejadian yang selama ini mereka alami adalah nyata. Karena tidak ada try again atau battle out. Dan kesedihan para warga pun seakan-akan nyata. Dan server GBN pun mengalami gangguan. Build Divers pun kembali tiba-tiba. Bukan hanya GBN, tapi seluruh jaringan komunikasi pun mengalami gangguan. Ternyata kita saudara, Hiroto sangat penasaran apa yang terjadi selama ini dan apa yang terjadi. Dan ternyata penyebab dari gangguan jaringan selama ini adalah karena ada ledakan gelombang dari planet 1G120C yang berjarak 30 tahun cahaya dari bumi. Jaringan pun kembali. Mai menghubungi Hiroto untuk berkumpul dengan yang lainnya. Ada Kazami yang ternyata cungkring, Mai yang kecil karena seorang Eldiver, dan Parvis yang seorang setengah lumpuh. Anjir, pantesan takut ketinggian. Astagfirullah, kok gelap gini anjir. Taksi. Divers pun menjenguk Masaki yang koma selama setengah tahun gara-gara login GBN. Masaki adalah orang yang baik di dunia. Dan misteri Setosam pun terjawab bahwa selama ini Setosam adalah Masaki yang telah hilang selama ini dan berada di planet Freddy. Namun karena terjebak di sana, pikiran dan jiwa atau yang lebih tepatnya adalah kesadaran dari Masaki tidak bisa kembali dan Masaki pun koma. Dan itulah penyebab Masaki koma. Ya, bener kan? Dan kejadian di Seguri adalah nyata. Karena admin dari GBN tidak menerapkan story mission seperti itu. Mai sempat menanyakan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Namun karena mereka sudah mengetahui bahwa semua itu nyata dan resiko yang diambil itu sangat besar, dan mereka pun bubar. Keesokan harinya Hiroto pergi ke G Cafe. Ya, G Cafe adalah tempat Hiroto yang sering login dan bertemu dengan Hinata. Hinata pun memberi dorongan untuk Hiroto. Dan Hiroto pun tercerahkan kembali. Saat login kembali, Build Divers kebetulan berkumpul dan akan menebus kegagalan mereka. Apakah mereka akan berhasil menyelamatkan planet Freddy atau Eldora? Atau mungkinkah mereka akan gagal? Penasaran sekali. Dan misi pun dimulai.